Masa kekejaman bertahun-tahun ditukar dengan uang 150 juta? Tindakan Oci itu kan tindakan biadab, memisahkan anak-anak bayi, anak-anak kecil dengan orang tuanya puluhan tahun. Masa ditukar dengan uang 150 juta? Pemilik Taman Safari itu bukan orang miskin, mereka itu konglomerat. Jangankan 150 juta, 50 miliar mereka keluar duit, tidak menjadikan mereka itu miskin. Bayangin punya Taman Safari Bogor, Taman Safari Prigen, Taman Safari di Bali, dan masih banyak lagi, belum hotel-hotel. Konglomerat itu triliunan hartanya, cuman super pelit. Makanya mau ngasih santunan 150 juta, jadi tolak. Jangankan 150, 500 juta aja ditolak sama korban. Lebih baik bicara hukum dulu. Makanya harapan kita segera nanti akan ada tim pencari fakta independen yang akan mengungkap kebejatan, kebiadaban itu. Nanti saya akan bikin konten tentang itu ya, bahwa kita menolak 150 juta. Apalagi yang lucu lagi itu pengacaranya Bambang Wijoyanto ngomong bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari. Gimana sih? Taman Safari itu ya Oci. Sebelum ada Taman Safari itu punyanya Oci. Setelah kaya, sirkus keliling, punya duit banyak, baru buka Taman Safari. Ya pemiliknya sama, gimana mau dipisahkan? Bahkan tadi pagi saya dapat kiriman, ada netizen bikin video TikTok itu bulan Ramadan kemarin, dia itu datang ke Taman Safari Prigen. Brosurnya loh, brosur Taman Safari ada tulisannya Oriental Circus Indonesia. Gimana mau dipisahkan? Satu kesatuan. Makanya dia akan nantang, kita akan laporkan, kita akan begini. Silahkan, mau lapor silahkan gitu loh. Ya, soalnya aku mendukung pengampunan pajak, sama saya juga mendukung. Khofifah aja nggak dukung kita ini. Sesama masyarakat kita saling mendukung. Hanya gubernur yang nggak mau sama kita. Ayo dibagikan live ini supaya semakin banyak yang nonton. Ini baru 174 orang. Bagikan, siapa tahu teman-temanmu mau konsultasi biar kenal dengan Cak Soleh. Cak Butet Oci kok jarang muncul? Muncul. Jadi kemarin pada hari Senin kita sama-sama ketemu KDM, ada Butet. Terus kemarin kita konferensi pers di Leo Picture, juga ada Butet. Cuman yang lebih banyak muncul itu kan memang Vivi. Kebetulan Vivi juga aktif di TikTok, dia suka live TikTok. Kalau live itu yang nonton bisa 2.000, 3.000 orang. Artisnya memang Vivi. Cak, kalau aku gak setuju dibuat film. Gini loh, film itu akan menjadi dukungan dari masyarakat. Selama ini begini, kalau korban cerita di TV, korban cerita di podcast, kita bisa meneteskan air mata. Kita bisa meneteskan air mata. Tetapi kalau itu dibuat film, maka kita akan diajak pada dunia saat itu. Bayangkan misalnya ya, ini contoh. Pada saat anak kecil diambil dari orang tuanya, dipisahkan, dia diseret. Seperti kasusnya Lisa itu usia 4 tahun, dia sudah bisa mengingat pada saat dia diseret, dijual oleh bapaknya, sementara ibunya tidak mengizinkan, sehingga didekap sama mamanya waktu itu. Anaknya nangis, mamanya nangis, tapi bapaknya yang menjual. Nah, kalau itu dibuat film, maka kita akan hanyut. Beda dengan sebuah cerita lisan monolog kayak gitu. Makanya harapan kita film ini akan segera muncul supaya semakin banyak dukungan dari masyarakat agar kasus ini tidak tenggelam. Kasus ini adalah kebiadaban, kasus ini adalah perbudakan. Sekejam-kejamnya Jepang itu, Romusa itu yang disuruh kerja paksa itu orang dewasa. Tapi kalau ini pelakunya orang Indonesia sendiri,
Dan ini biadab, memperbudak bukan kepada orang dewasa, tapi kepada anak-anak kecil. Tidak disekolahkan, tidak digaji, tidak dikasih kesempatan ketemu dengan orang tua. Jadi betul-betul seperti diculik gitu. Kalau Oci nggak setuju ya urusannya Oci, kita nggak ngurusi Oci, kita ngurusi diri kita sendiri. Ngapain? Wong Oci aja nggak mau minta maaf, nggak mengaku bersalah kok. Emang nggak ada harapan buat tuh 3M di sel? Ya harus. Ini yang diperjuangkan. Makanya kita ini tidak punya backing jenderal. Para korban Oci itu tidak punya backing presiden. Backing kita ya kalian-kalian. Medsos ini adalah backing kita, sehingga maka setiap ada konten itu ayo bantu diviralkan, supaya terus naik. Minggu depan kita akan mempertemukan salah satu korban yang bisa ketemu dengan keluarganya. Dan itu sudah saya buat konten, kamu lihat beberapa hari yang lalu. Dan itu baru ketemu di video call saudara dengan saudara itu aja udah nangis, meneteskan air mata. Bayangkan puluhan tahun, usianya sekarang 46 tahun. Joko itu salah satu korban. Jadi 46 tahun tidak tahu bapak ibunya, 46 tahun tidak pernah ketemu dengan saudara-saudara. Bapak ibunya sudah mati, yang masih ingat ini adalah kakak-kakaknya. Kakaknya lihat pada saat viral, kok wajahnya mirip aku. Jangan-jangan ini adik saya yang hilang pada tahun 79. Bener, menghubungi Cak Soleh, Joko kita hubungkan, kita video call dengan saudara, menjadi tangisan Cino. Tangisan Jawa itu cuman brebek sampai itu tangisan Cino ya. Kemarin hari Senin itu pertemuan para korban difasilitasi oleh KDM di rumah dinas Bandung, tapi tidak ada hasil. Sebab kan tujuan awal itu diketemukan itu kan bicara kemanusiaan, tetapi hukum itu jalan. Tapi yang ditawarkan KDM justru hukumnya dikesampingkan, kemanusiaan ya, bicara soal santunan. Bicara soal santunan cuman dikasih santunan 120 juta. Marahlah para korban. Naik dari 120 ke 150, naik ke 200 juta. Kita ini dipisahkan dengan anak seminggu aja kangen kok. Ya ini puluhan tahun dipisahkan dengan orang tua, tidak tahu asal usulnya, dipekerjakan tidak digaji, tidak disekolahkan, mendapat penyiksaan, cuman dihargai 150 atau 200 juta. Menurut saya itu terlalu. Itu namanya orang pelit. Konglomerat kok keluar duit 150 juta itu. Ya ditolak mentah-mentah. Untuk mengobati rasa sakit itu 5 miliar, 10 miliar itu tidak bisa mengobati loh. Karena ini trauma. Tadi yang saya ceritakan Joko misalnya, Joko pada saat video call dengan saudaranya yang ngaku saudara itu, Joko, kamu kok ngaku saudaraku, emang dasarmu apa? Joko bilang begitu. Ya kamu begini. Terus selama ini kemana? Kenapa saya ada di sirkus? Jadi dia dendam gitu loh. Dia merasa kok aku dikucilkan di sirkus, orang tua aku kok tega gitu loh. Ya itulah yang dialami oleh para korban ini. Masa dihargai duit 200 juta?